Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama kita Akar Kuadrat. Di tahun pembelajaran yang baru ini kita mulai pembelajaran matematika. Untuk kelas 7 ini kita awali dengan materi perbandingan. Oke, seperti apa materi perbandingan? Sebelum ke materi silahkan klik tombol subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga, agar setiap notifikasi yang muncul dari channel Akar Kuadrat bisa kalian dapatkan dan bisa langsung kalian simak. Oke, kita lanjut ke perbandingan. Apa ini? Ini ada dua foto dan pertanyaannya adalah ganteng mana nih? Nah, ganteng mana ini? Ada dua cowok Korea. Ganteng mana ya? Nah, kalian bisa pilih mau yang kiri atau yang kanan. Ini juga ada versi Indonesianya. Nah, seperti apa kelihatannya kalau yang sebelah kiri ini laki-laki dengan kalung. Nah, yang sebelah kanan laki-laki tapi matre. Ini tangannya seperti butuh uang banget seperti ini. Nah, proses pembandingan antara dua pria ini, pilih ganteng yang mana, mau yang satu atau yang kedua, yang ganteng yang mana, itu adalah proses membandingkan. Proses membandingkan ini yang disebut sebagai perbandingan. Nah, di dalam suatu perbandingan itu ada dua yang perlu kita bandingkan dan dua-duanya itu adalah sejenis. Tidak bisa kita membandingkan kegantengan seseorang, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Ini harus sejenis sama laki-laki. Kalau cantik ya berarti perempuan dengan perempuan. Ini proses perbandingan. Jadi perbandingan ini adalah proses membandingkan dua hal yang sejenis, ya minimal dua hal. Kita bisa lebih dari dua untuk membandingkan. Ini proses membandingkan dua hal yang sejenis, itu disebut perbandingan. Tapi ini masih umum karena hal ini kita fokuskan ke pelajaran matematika. Jadi hal di sini kita ubah menjadi nilai atau besaran. Jadi perbandingan yang kita maksud di dalam matematika adalah proses membandingkan dua nilai atau dua besaran yang sejenis. Ya, ini proses dalam matematika. Oke. Kita lanjut daripada lihat foto-foto yang seperti ini ya. Yang pertama untuk syarat perbandingan. Syarat perbandingan ini yang pertama sudah dijelaskan di dalam pengertian perbandingan, yaitu satuannya harus sama atau sejenis. Syaratnya harus sejenis. Jadi kalau beda jenis tidak bisa kita bandingkan. Contohnya laki-laki dengan perempuan dibandingkan dengan indikator ganteng, ya nggak bisa. Laki-laki ganteng, perempuan cantik, jadi nggak bisa dibandingkan. Harus sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau pada matematika ya pecahan dengan pecahan atau satuan, satuannya meter dengan meter. Tidak bisa berat dibandingkan dengan panjang. 1 kilogram itu lebih berat mana dengan 1 meter, itu nggak bakalan nyambung. Jadi harus sejenis, harus sama. Yang kedua, gunakan bentuk paling sederhana. Nah, ini gunakan angka-angka yang paling sederhana supaya penghitungannya lebih mudah. Kita langsung ke contoh saja. Nilai ulangan Andi adalah 60. Jika nilai Mega 2/3 nilai Andi, berapakah nilai Mega? Ini ada contoh soal yang membandingkan dua nilai Andi dan nilai Mega. Ini Andi dan Mega itu berbeda jenis ya. Untuk orangnya Andi dan Mega itu berbeda jenis. Sedangkan yang kita bandingkan itu adalah nilai. Jadi di sini sama-sama nilai ulangan antara Andi dan Mega. Nilai ulangan Andi 60, nilai ulangan Mega 2/3.
atau 2/3 dari 60. Ini perbandingan nilai ulangan. Jadi sama-sama sejenis nilai ulangan, nilai dari Andi dan nilai dari Mega. Untuk mengetahui nilai Mega, kita bisa menuliskan, menghitung juga dengan apa yang sudah kita ketahui di dalam contoh soal. Yang pertama, nilai Mega ini 2/3. 2/3 dari siapa? 2/3 dari nilai Andi. Sedangkan nilai Andi adalah 60. Maka kita bisa tuliskan 2/3 dari 60 atau 2/3 kali 60. 2/3 kali 60 ini sama dengan 120/3. Dari mana? 2-nya kita kalikan 60, sedangkan 3-nya masih utuh untuk penyebut 3. 2 kalikan 60, 120 dibagi 3. Ini sama dengan 40. Jadi nilai Mega itu 40. Andi nilainya 60, nilai Mega 40. Ini contoh soal untuk perbandingan nilai ulangan. Oke, untuk penerapan di dalam dunia nyata atau kehidupan sehari-hari dalam perbandingan, ini paling sering atau paling digunakan secara terus-menerus itu pada skala. Skala ini merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Jadi yang kita pakai adalah penerapan pada peta. Contoh, kita punya sebuah peta, ini Jawa Tengah. Di peta itu ada di bawah, ya, sebelah bawah itu pasti ada tulisan skala. Skala di sini yang saya contohkan adalah 1/100.000. Ini skala dari peta ini ya. Skala ini 1/100.000. Pengertian skala tadi perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Jadi dari skala ini 1/100.000 kita bisa artikan satunya itu pada peta dan 100.000-nya pada aslinya. Maksudnya bagaimana? Satu gambar panjang 1 di peta itu sama dengan panjang 100.000 pada aslinya. Nah, kita bisa buat rincian ketika di sini kita gambarkan atau diukur 1 cm pada peta. Kita ukur panjangnya 1 cm, ya. Kita pakai satuan cm karena mengukur panjang. Ketika di peta kita ukur 1 cm, maka sebenarnya ini Jawa Tengah, ya, provinsi Jawa Tengah di sini di Indonesia itu sebenarnya 100.000 cm. Jarak sebenarnya itu seperti itu. Jadi kalau 1 cm pada peta, ya, gambar di peta ini kira-kira dari sini Cilacap, sepanjang Cilacap ini 1 cm ini di peta, maka panjang aslinya itu 100.000 cm, ya. 1 cm dibandingkan dengan 100.000 cm. Nah, 100.000 cm itu sama dengan berapa meter? 100.000 cm itu sama dengan 1000 meter. Ya, ini contoh saja ya. 100.000 cm sama dengan 1000 meter. Ini contoh untuk penerapan skala pada peta. Oke, kita lanjut jenis-jenis perbandingan. Nah, yang pertama ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Jadi ketika ada variabel yang bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Contohnya, ini contoh-contoh kejadian perbandingan senilai. Banyak barang dengan harga barang. Ketika banyaknya barang itu bertambah, maka harga barang
juga bertambah hasilnya. Jumlah pekerja dengan upah yang dikeluarkan. Ini contoh-contoh kejadian di dalam perbandingan senilai. Jenis-jenis perbandingan, yang pertama tadi perbandingan senilai, yang kedua perbandingan berbalik nilai. Ini berarti berbalik ya. Yang tadi senilai ketika variabelnya bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula. Kalau berbalik nilai, ketika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain itu berkurang. Ya, jadi berbalik. Kalau ada variabelnya, salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun. Atau sebaliknya, kalau ada variabel yang berkurang, maka variabel yang lain itu bertambah. Jadi berbalik nilai. Ini contoh-contoh kejadian untuk perbandingan berbalik nilai. Itu seperti banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanan. Ya, ini contoh kejadiannya. Ini bisa kita jelaskan lagi untuk contoh-contoh dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai di video selanjutnya. Hari ini materi untuk perbandingan cukup itu saja. Barangkali kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kalau punya soal-soal matematika yang perlu kita kerjakan, perlu kita bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar juga. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.